Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, pemuda-pemudi, pendengar yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian yang disediakan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan berpedoman kepada pola renungan harian 4M. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, terima kasih. Hari ini kami merayakan hari kenaikan-Mu Tuhan, yang membuat hati kami bersuka cita atas kebangkitan dan kenaikan-Mu. Buatlah kami Tuhan memiliki hati yang mau menyaksikan kuasa kenaikan Tuhan kepada sesama. Karena itu sebelum memulai aktivitas kami hari ini, kami akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Sertai dan urapi kami, berkati kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk merenungkan firman Tuhan hari ini, Kamis 14 Mei 2026, saya Pendeta Urincan Sihaan bersama istri Dasma Romata Sinaga secara bergantian mengajak kita semua untuk menerima, merenungkan, melakukan, serta membagikan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 17 ayat 28 dengan tema Hidup Kita Bergantung pada Tuhan. Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-28, demikian firman Tuhan. Sebab di dalam Dia kita hidup, bergerak dan ada. Seperti juga pujangga-pujanggamu sendiri yang berkata, karena kita ini juga adalah keturunannya. Amin. Dari pembacaan firman Tuhan itu, mari kita bersama-sama mempelajari dan menggali isinya dengan menggunakan pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa arti kata hidup? Dalam konteks Alkitab, hidup bukan sekedar berfungsinya organ biologis atau detak jantung kita. Hidup adalah karunia atau anugerah, berarti memiliki relasi dengan sumber kehidupan itu. Jadi, hidup berarti ketika seluruh keberadaan kita selaras dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, apa arti kata bergantung? Bergantung bukan berarti menjadi pasif atau malas. Bergantung berarti pengakuan akan keterbatasan kita, seperti cabang pohon yang harus menempel pada batang agar dapat berbuah. Ketiga, di dalam siapakah kita hidup dan bergerak? Dalam nats ini jelas dikatakan bahwa di dalam Dia kita hidup. Dia, yaitu Yesus Kristus. Hal apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan ini? Kita belajar bahwa Allah bukan hanya pencipta, lalu meninggalkan ciptaannya, tetapi Dia adalah Allah yang terus menopang kehidupan kita setiap saat. Ingat, hidup kita bukan berjalan otomatis, tetapi berada dalam topangan Allah. Apa arti perkataan itu bagi kita semua umat Tuhan? Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Syair pujian ini adalah pernyataan iman kita sebagai orang percaya bahwa kehidupan kita ini bergantung pada Allah. Maka respon kita adalah harus terus dan selalu melakukan kehendak-Nya dalam hidup ini. Amin. Saudara pendengar sekalian, pesan yang mau disampaikan renungan kita hari ini, di dalam Dia kita ada. Ini bicara tentang identitas, bukan hanya hidup dan bergerak. Artinya, kita ada karena Tuhan menghendaki. Hidup kita ini ada maksudnya.
keberadaan kita ini bernilai, artinya kita diciptakan dan dikasihi untuk maksud Allah. Itulah yang menjadi dasar mengapa kita harus bergantung kepada Allah. Karena kita hidup di dalam Dia, jiwa manusia kita membutuhkan hadirat Tuhan. Sebab kita bergerak di dalam Dia, artinya tanpa kekuatan Tuhan, usaha kita akan sia-sia. Ingat saudara, kita ada di dalam Dia. Eksistensi kita adalah bukan sebuah kebetulan, tapi kita ada karena Tuhan menghendaki. Jadi, teruslah bergantung kepada Allah. Berdasarkan firman Tuhan dan uraian pengajarannya hari ini, apakah yang menjadi komitmen kita? Komitmen kita yang pertama, seluruh keberadaan hidup kita harus selaras dengan kehendak Allah. Kedua, terus bergantung pada Tuhan, karena Dialah yang memegang kendali hidup kita. Yang ketiga, kita adalah ciptaan yang terkoneksi sepenuhnya dengan Tuhan. Saudara, mari kita bagikan firman Tuhan ini kepada siapa saja yang kita jumpai hari ini dengan memohon pertolongan Roh Kudus untuk memberikan kemampuan bagi kita melakukannya. Mari kita tutup renungan ini dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan, di hari kenaikan-Mu ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, supaya kami boleh tetap hidup dan bergantung pada Tuhan. Biarlah oleh pertolongan Roh-Mu yang kudus dan kenaikan Tuhan, memampukan kami untuk terus percaya kepadamu, menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Secara khusus Tuhan, sepanjang hari ini Tuhan menyertai, memberkati kehidupan kami. Semua kami yang mendengarkan firman-Mu ini boleh membagikan firman ini bagi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Jangan lupa hari ini ada ibadah di gereja. Salam sehat dari kami di Narogong. Tetap semangat, selamat beraktivitas. Soli Deo Gloria.